楽しみましょうか。Halo teman, kembali semoga kali ini gue mau bahas tentang Ultraman Trigger episode 3. Sebelum mulai, mari kita subscribe dulu ya temen ya, buat mendukung channel ini supaya bisa ya kayak channel sebelah. Ya bisa kita lanjutkan aja ya temen ya. Ultraman Trigger episode 2 episode 3 maksudnya. Episode 3 bercerita tentang Kengo dan tim Gaslight kesehariannya ngapain aja gitu di dalam Nerd DC. Terus kapten dari Gaslight ini pun berbicara sama Kengo. Enggak, maksudnya berbicara sama Kengo bahwa nantinya kamu akan ada pelatihan gitu. Terus si Yuna ini disuruh sama si kapten Gaslight ini kapten ini untuk mengawasi pelatihan dari si Akito. Embel-embelan pelatihan, Pak. Tahu aja kan si Yuna ini lagi diincer-incer gitu sama Dark Giant gitu. Terus si Akito pun kagak bisa. Terus setelah opening scene-nya nih ya, opening ini ya, menurut gue paling keren ya kalau ditambahin kayak gini. Sampai pak mau ya kekeng ada sesuatu cuma cuplikan doang, keren sih ya. Terus scene pun utama pun berpindah ke Kengo, Akito, dan Yuna. Lagi mereka berdua ini kayak pulang sekolah dan ditemenin sama si Kengo, kayak bodyguard dia. Bodyguard. Terus si Yuna pun meminta untuk ke rumah gue dulu ya gitu. Buat apa gitu? Ya enggak, maksudnya buat ngambil barang-barang gitu, ambil baju lah gitu. Terus sesampainya di rumahnya si Yuna nih, kok gua pernah lihat tapi di mana ya? Kayaknya di sebelah ya. Terus si Kengo sama Akito pun mengantarkan si Yuna sampai batas standar bebas sangat. Terus si Yuna mengambil barang-barangnya dan disawah sama Iktis. Yo, kaget lah anjir, tiba-tiba ada maling. Buat apa di dalam sini anjir, di dalam kamar anjir, apa lagi yo. Terus si Yunanya kabur lah gitu. Terus ya si Iktisnya gitu jalan biasa gitu. Terus sama Akito diajak dulu. Emang ada nih. Terus Kengo pun ikut-ikutan anjir. Gelut kagak bisa ngelain ya. Kita kenapa nih ya, para human form dari Ultraman nih ya. Human dari Ultraman ini ya gak bisa bertarung secara maksimal. Anda kenapa? Ya tahu nggak sih, kalau Ultraman itu kan pakai kekuatan gitu.
Terus Ignis pun pergi dari situ dan mengeluarkan kekuatan kayak Sonic gitu. Terus Shin pun berpindah ke Nord DC, Nord DC Go, dan si Nord DC, aduh ini suara banget sih. Nord DC dan Akito dan Ketua Sejuma untuk memperbincangkan tentang Yuna ini gimana gitu. Terus di sisi lain Gas Hyperkey Ultraman Girl Sky Type sudah selesai, dan terus keesokan harinya pun mereka diantar jet pribadi Pak. Terus ini ya, nanti seperti biasa ya. Terus si Yuna pun dibawa lari sama Yudora, maksudnya Yudora pun muncul ya. Inilah wujud asli dari Ignis gitu. Kenapa? Terus si Yudora pun menyulik si Yuna untuk diinterogasi ya tentang di mana nih Infinity Core. Katanya si Yuna ya, lu mau ngasih? Kagak ngerti gua. Tunggu. Tes. Sudah belum? Anjir. Ganggu aja. Di mana Infinity Core katanya? Eternal Infinity Core-nya. Terus Yuzare gitu. Kata si si Yuna, Yuzare siapa? Gua gak kenal sama Yuzare anjir. Terus si Ignis pun menjadi pahlawan di sini ya. terus si Ignis kayak buah gitu, kayak secara tiba-tiba gitu, wah kental gitu si dalamnya. Terus si Ignisnya kayak sudah kenal lama gitu, apakah bakal dikuak lagi gitu kayak sebelumnya gitu. Terus si Ignis pun ngomongin oleh aku katanya, kamu ini siapa ya? Apakah aku tidak pantas untuk diingat? Oh, kau adalah alien itu ya? Padahal gue tahu siapa aliennya tapi lupa. Akhirnya apakah nih ya Yudoram ini bakalan ada ada callback scene gitu di episode mendatang gitu, entahlah ya. Terus si Akito sama Kengo pun kebalik Pak. Kengo sama Akito pun datang untuk menyelamatkan Yuna, dan si Akito ini ya gak basa-basi lagi untuk nembak si Ignis dan diselamatkan sama si Yuna. Gimana ya bukan? Terus si Zare pun muncul untuk menyelamatkan si Ignis bukan si siapa namanya, si Yuna maksudnya. Terus wala apa yang baru tahu si Zare pun mengingatkan tentang Infinity Core, dan Kengo pun kayak, lu kan yang ada di mimpi gua kan. Terus si Akito pun memberi penjelasan tentang si Yuzare nih, dia adalah Yuzare. Terus
muncul si Gajor ya, maksudnya Yudaram pun si Gajor untuk memporak-porandakan kota untuk apa namanya, untuk Yudaram ini kembali gitu. Terus Nanase pun memakai gas Falcon untuk melawan Gajor ini ya. Terus untuk vibe-nya ya lumayan keren ya. Ada kayak mode robot, terus ada kayak mode pesawat, maksudnya mode pesawat terus mode robot. Kebalik pak, bisa kebalik. Terus si Kengo pun berubah menjadi Ultraman Trigger Multi-Type. Sebelum itu kayak Akito pun memberikan gas Hyper Ki Ultraman Trigger Sky Type. Tunjukkanlah kecepatan senjata. Gitu. Terus berubahlah Ultraman menjadi Ultraman Trigger, dan kita ditunjukkan nih ya sama berubahnya gitu kayak. Terus jadi manusia dulu kan gede gitu. Terus tanpa basi-basi lagi, Ultraman Trigger pun berubah menjadi Sky Type ya. Pertamanya kan melawan Gajor dulu nih ya, pakai basic formnya multi type. Terus si Gajor ini mau kabur ke langit, berubahlah menjadi Sky Type. Kita tahu nggak sih Sky Type cara berubahnya kayak para Ultraman sama episode satunya Ultraman 3. Keren ya, keren. Terus dikejarlah sama Ultraman Trigger sama Sky Type sejatinya. Terus ya dibantu sama gas Falcon dan Nanase. Dan terus Kengo aka Ultraman Trigger memanggil Silker Arms untuk berubah menjadi panah atau raw. Dan gas Hyper Ki Ultraman Trigger Sky Type pun dimasukkan dan langsung hancur pak. Terus di belakangnya itu ya, wih keren banget pak, kayak apa ya, kayak matahari gede gitu ya kan. Keren banget, kayak ya mirip-mirip kayak Ultraman Taiga. Kenapa Trigger sih, Taiga ya. Dia pakai form Strium ya di episode terakhir tuh ya kan. Terus si Trigger ini ditebas di belakang, wah gitu, sama si itu si Yudoram. Terus Yudoram pun membabi buta untuk menghajar si Trigger, dan Trigger pun kayak Kengo pun gak mau kalah dong. Terus akhirnya Trigger pun menerima kekalahan telak. Terus untungnya ya dibantu sama gas Falcon dan Nordese. Terus ketika Yudoram mau hajar lagi nih ya, dicek sama talinya si kamera, dan di backup sama si Yudoram gitu. Keren sih ya, Trio Dark Giant lengkap pak. Wah. Terus
Shin pun berpindah ke North Desego. Orang bertiga yang maksudnya Shin pun berpindah ke gudang kosong yang dimana Yuna pingsan dan masih ada Ignis ini pun mau ditembak sama Akito. Terus si Kengo pun berterima kasih, arigato gitu. Terus memperkenalkan namanya sebagai Akito. Namaku adalah Akito. Terus Arewa Ignis. Tunggu salah gitu sih. Salah. Namaku Ignis juga. Wait. Terus ya Ignis pun pergi dan Shinron berpindah ke Desego. Mereka bertiga untuk membicarakan tentang Izare ini siapa sih sebenarnya. Terus scene akhir pun diperlihatkan ya tentang trio Dergen yang ingin mengambil Eternity Core. Sebenarnya Eternity Core ini apa sih? Kita bahas ya nanti ya. Pembahasan Ultraman Trigger episode 3. Oke. Pembahasan kali ini ya cukup berat. Aduh. Kenapa gue bilang cukup berat? Karena ya apa sih anjir internal Infinity Core ini. Terus internal Infinity Core ini adalah kayak kekuatan gitu yang kayak apa namanya, kayak gedung gitu ya, kayak gedung. Terus ada kayak apa ya, kayak gue lupa apa, kayak di tanah cahaya gitu ya. Terus tentang Yudoram nih ya sama si Ignis. Apakah si Ignis sama Yudoram ini pernah bekerjasama dulunya ya? Terus karena berselisih pendapat gitu, gelut gitu, nggak tahu ya. Terus si Doram ini juga ya katanya emang bener sih ya, si Doram ini nggak bantuin teman-temannya buat bangkit gitu. Ya udah, bangkit sendiri aja. Parah. Napas dulu pak, tentang terus yang ketiga tentang si Izare ini. Izare di episode kali ini ya cukup singkat ya, terus jadi Yuna lagi gitu. Capek pak kalau Yuna Izare capek pak si artisnya. Dimana kan kalau makeover gitu ya kan, rambut gitu ya kan, rambutnya warna putih ya, terus ya bla bla dan lain segala macam. Mungkin episode selanjutnya masih ada si Zare, I don't know, gak tahu. Terus yang keempat tentang si tentang pesawat dari pribadinya si ini apa namanya, di Yuna ya temennya. Ini katanya nih ya mirip banget sama Gas Soldier, bener gak sih Gas Soldier di Ultraman Mebius yang dia kan kayak mobil gitu ya kan. Bukan mobil sih, kayak apa ya, kayak gitu ya. Gue lupa. Gas holder atau holder ya. Gue lupa. Terus yang kelima tentang si
si Ignis yang beraninya datang ke Northwest gue anjir. Episode selanjutnya wah bakalan seru nih ya. Kayak ada apa ya, kayak ada benda kuno gitu, terus gak tahu namanya apakah itu meteor lah ya. Itu terlalu kecepatan pak kalau muncul tiba-tiba, kayak episode 8 kayak gitu ya kan. Terima kasih yang sudah nonton video kali ini, dan salam ultra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share di video kali ini, dan subscribe juga channel YouTube. Dan akhir kata, bye bye.